Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menghitung pH garam yang terhidrolisis. Pada pembahasan sebelumnya tentang hidrolisis garam, kita mengenal ada 4 jenis garam. Jenis garam yang pertama adalah garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Karena yang kuatnya di sini adalah basa, artinya garam ini bersifat basa. Oleh karena itu, untuk menentukan pH-nya yang akan kita cari lebih dulu adalah OH-. Ya, ini adalah rumusnya. Nah, di sini ada asam lemah. Ini menunjukkan nanti di datanya ada nilai Ka sebagai tetapan kesetimbangan asam lemah. Kalau di soal itu diketahui KH, maka kamu masukkan rumus OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi A-. Tapi kalau di soal itu diketahui Ka, maka kita gunakan rumus akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi A-. Oleh karena itu, kalau ditanyakan berapa Kh-nya, kalau Ka-nya diketahui, maka ada hubungan antara Kh dengan Ka, yaitu Kh sama dengan Kw per Ka. Setelah kita menemukan nilai OH-nya, maka kita bisa mencari pOH-nya dengan min log OH-. Dari pOH kita mencari pH-nya dengan 14 min pOH. Jadi KH itu adalah tetapan hidrolisis, Kw 10 pangkat min 14, Ka tetapan kesetimbangan asam lemah, sedangkan A- adalah konsentrasi dari ion garam yang terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah yang bersifat lemah. Artinya dari jenis garam ini A- itu menunjukkan bahwa dia berasal dari ion asam lemahnya. Baiklah, jenis garam yang kedua adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Karena di sini yang kuatnya adalah asam, artinya garam itu nanti akan bersifat asam. Dan nanti akan ada nilai Kb karena dia berasal dari basa lemah. Oleh karena itu, untuk menentukan pH garamnya, kita akan mencari nilai konsentrasi H plusnya yang menunjukkan dia bersifat asam. Oke, ini rumusnya mirip dengan yang tadi. Perbedaannya adalah di hubungan KH dengan Kw per Kb. Kalau tadi per Ka. Kemudian di sini kali konsentrasi B+. B+ ini berarti berasal dari ion dari basa lemah yang bersifat lemah. Karena basa itu ada OH-, artinya kalau suatu basa sudah melepaskan OH-, sisanya adalah bermuatan positif. Sehingga di sini ditunjukkan dengan B+. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan A-. Kalau A- itu berarti dari asam lemah. Asam itu ada H+-nya, kemudian sisanya berarti bersifat negatif atau merupakan ion negatif. Setelah H+, tentu saja kita langsung saja mencari pH-nya dengan min log konsentrasi H+. Keterangannya sama seperti yang sebelumnya, hanya Kb-nya saja yang berbeda ya. Dan B+-nya sama-sama seperti A-, cuman asalnya yang berbeda. Yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam dan basa yang bersifat lemah. Karena dua-duanya lemah, artinya tidak ada yang dominan. Oleh karena itu, untuk menentukan sifat garamnya, kita harus membandingkan nilai Ka dari asam lemah dan nilai Kb dari basa lemah. Semakin besar nilai Ka-nya, maka garam itu akan cenderung bersifat asam. Tapi kalau nilai Kb-nya yang bertambah semakin besar atau lebih besar, berarti garamnya bersifat basa. Oleh karena itu, rumus yang kita gunakan di sini tidak melibatkan berapa konsentrasi garamnya, hanya menghubungkan antara nilai Ka dengan Kb-nya. Dan kalau dicari KH-nya, tetapan hidrolisisnya, kita gunakan rumus ini. Dari rumus yang pertama, setelah kita menentukan H+-nya, maka kita bisa mencari nilai pH-nya dengan menggunakan rumus yang sama. Oke. Jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, berarti garam tersebut bersifat asam. Kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, berarti dia bersifat basa. Kalau Ka-nya sama dengan Kb, berarti dia bersifat netral. Nah, garam yang terakhir adalah
garam yang berasal dari asam dan basa yang bersifat kuat. Karena dua-duanya dominan, berarti garam itu nanti akan bersifat netral, artinya pH-nya sama dengan 7. Pembahasan untuk penentuan pH garam asam kuat dan basa kuat sudah kita bahas pada pH campuran asam kuat basa kuat di materi sebelumnya. Oke, di sini ada 6 soal yang akan kita coba hitung sebagai contoh soal. Yang pertama adalah hitung pH larutan NaCN 0,1 m. Diketahui KaHCN-nya 6,2 ke 10 pangkat min 10. Kalian harus membedakan mana asam, mana basa, mana garam. Di sini tidak ada H+, tidak ada OH-, berarti ini adalah suatu garam. Sedangkan di sini ada HCN, ada H, berarti ini adalah asam lemah. Karena dia punya nilai Ka. Tidak diketahui Kb, berarti dia berasal dari basa yang kuat. Kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya tentang menuliskan reaksi hidrolisis, maka di sini akan terpisah menjadi Na+ dan Cn-. Nanti Na plusnya dengan OH- membentuk NaOH sebagai basa kuat, sedangkan Cn-nya membentuk HCN, membentuk asam lemah. Jadi kesimpulannya, garam ini berasal dari asam lemah dan basa kuat. Karena dia adalah basa kuat, artinya rumus yang kita gunakan adalah menentukan OH-. Di sini kalau Kw kan suatu tetapan ya, pasti 10 pangkat min 14. Ka-nya ada konsentrasi Cn- adalah konsentrasi dari ion yang terhidrolisis. Yang terhidrolisisnya berarti yang bersifat lemah. Berarti kita ambil dari Cn-. Cn-nya 0,1 m. Karena garamnya juga 0,1 m. Cn-nya 1 buah ya. Kita masukkan angkanya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? 0,1 kita ubah menjadi 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 14 berarti 10 pangkat min 15. Setelah itu di sini ada berarti ada 1 kali kan. 1 dibagi 6,2 itu 0,16, sedangkan 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Sehingga kalau kita ubah supaya mudah menghitungnya berarti menjadi akar 16 dikali 10 pangkat min 7. Kalau tadi 1 per 6,2 0,16. 0,16 nya kita ubah menjadi 16 sehingga pangkatnya menjadi berkurang 2, yang asalnya min 5 menjadi min 7. Kemudian kita akarkan. Akar 16 adalah 4, akar 10 pangkat min 7 adalah 10 pangkat min 3,5. Jadi pangkatnya tinggal dibagi 2. Maka ini adalah hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3,5. Setelah kita ketemu OH-, kita bisa langsung mencari POH-nya. Berarti POH-nya adalah 3,5 min log 4. Ini sudah pernah kita bahas kenapa jawabannya seperti ini ya. Oke. Kita akan langsung cari pH-nya. Berarti 14 dikurangi 3,5 min log 4. Hasilnya adalah 10,5 plus log 4. Oke ya. 14 dikurangi 3,5. Ini min kali min jadi plus. Untuk soal yang kedua, hitung pH larutan garam ini. Di sini yang bersifat lemahnya adalah NH4+. Kenapa NH4+? Karena di soal diketahui Kb NH3-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tidak usah bingung, NH3 dengan NH4+ itu satu spesies yang berkonjugasi ya, asam basa konjugasi, jadi sama. Sedangkan di soal ini tidak diketahui Ka-nya, artinya dia berasal dari asam kuat. Asam kuatnya di sini tentu saja adalah H2SO4, sedangkan basa lemahnya adalah NH4OH atau NH3. Maka kita simpulkan garam itu berasal dari asam kuat dan basa lemah. Di sini ion yang terhidrolisisnya adalah yang bersifat lemah, berarti NH4+. NH4+-nya ada 2, maka nanti di rumusnya kita kali 2. Ya, ini rumus yang kita ambil asam kuat, berarti garamnya
bersifat asam, artinya kita mencari H+. Ada basa lemah berarti per Kb kali konsentrasi NH4+. NH4+ nya ada 2, maka 0,05 dikali dengan 2. Jadi 2-nya dari sini ya. Kemudian di sini ada sedikit. Oke, di sini hasilnya adalah 10 pangkat min 15 dibagi dengan 1,8 ke 10 pangkat min 5. Dari mana 10 pangkat min 15 ini? Ini 0,05 dikali dengan 2 berarti 0,1. 0,1 berarti 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 14 ya. Maka setelah kita hitung, ini adalah hasilnya akar dari 0,56 kali 10 pangkat min 10. 0,56 itu berasal dari 1 dibagi dengan 1,8. Sedangkan 10 pangkat min 10 berasal dari 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5. Kemudian ini hasil akhirnya, konsentrasi H+ nya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 5 ya. Kita ubah untuk mencari angka yang baku. Maka kita bisa mencari nilai pH nya adalah min log 7,5 kali 10 pangkat min 6, maka hasilnya adalah 6 min log 7,5. Oke, untuk yang ketiga adalah menentukan garam yang berasal dari asam dan basa yang lemah. Di sini cirinya ada nilai Ka dan nilai Kb-nya. Maka rumus yang kamu gunakan langsung juga. H+ sama dengan akar Ka kali Kw per Kb. Tinggal kamu masukkan saja nilai angkanya. Oke. Jangan sampai salah memasukkan angka. Jadi Kw-nya akan selalu tetap 10 pangkat min 14. Kita kalikan, maka hasilnya adalah seperti ini. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 14 berarti 10 pangkat min 18. 10 pangkat min 18 dibagi 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 13. 6,6 dibagi 1,8 berarti 3,67. Sehingga setelah diakarkan adalah hasilnya 1,92 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 6,5. Maka pH-nya min log sekian, berarti pH-nya 6,5 min log 1,92. Untuk soal nomor 4, dalam suatu larutan terdapat garam natrium asetat 0,1 m yang mengalami hidrolisis CH3COO- plus H2O. Jika tetapan hidrolisisnya KH adalah 1 kali 10 pangkat min 9, hitunglah pH larutan garam tersebut. Artinya di soal ini yang diketahui adalah nilai KH-nya. Kita simpulkan dia berasal dari garam asam lemah dan basa kuat. Kenapa? Karena di sini ada reaksi hidrolisis CH3COO- membentuk asam CH3COOH. Berarti natrium asetat itu berasal dari asam lemah dan basa kuat. Oke, ini rumusnya. Jadi kita tidak menggunakan rumus Kw per Ka karena di sini tidak diketahui Ka tetapi hanya diketahui Kh-nya saja. Maka rumus ini yang kita gunakan. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Maka ketemulah 10 pangkat min 5. Dari OH min kita mencari POH, kemudian kita mencari pH ya. Walaupun urutannya panjang tapi sebenarnya jawabannya cukup sederhana. pH-nya berarti bernilai 9. Untuk soal nomor 5 dan nomor 6 ini berhubungan dengan reaksi asam dan basa. Untuk soal seperti ini, maka caranya sama seperti kita menentukan pH campuran asam kuat dan basa kuat. Ada syaratnya pada saat kita menentukan apakah rumus yang kita pakai hidrolisis atau bukan, yaitu kalau reaksi asam dengan basa ada yang lemah dan tidak bersisa,
maka kita bisa simpulkan rumus yang kita gunakan adalah hidrolisis. Yang pertama tentu saja kita menentukan mol masing-masing, mol sebagai mol awal. Di sini ada 50 ml NaOH. Berarti untuk menentukan jumlah molnya 50 ml dikali dengan 0,1 M-nya 5 mmol. Kemudian mol CH3COOH 50 ml juga dikali 0,1 M. Di sini diketahui Ka CH3COOH-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka kita bisa simpulkan, oh ini berarti berasal dari asam lemah dan basa kuat. Oke. Kalau asam lemah dengan basa kuat, berarti nanti kita ambil rumus yang menentukan OH-, ya. Oke, kita sekarang akan mencari berapa konsentrasi ion yang terhidrolisisnya dengan menggunakan konsep ini. Kita tulis persamaan reaksi yang sudah setara, kemudian kita tulis koefisiennya. Di sini semuanya perbandingannya 1. Mol awalnya kamu masukkan dari mol hasil perhitungan tadi, 5 dengan 5. Hasil reaksinya berarti belum ada karena belum bereaksi. Nah, setelah bereaksi, maka yang bereaksi ini sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Karena semuanya adalah 1, 1, 1, berarti NaOH dengan CH3COOH akan sama reaksinya, yaitu masing-masing 5 mmol. Maka hasil reaksinya juga sama, 5 mmol. Oke. Nah, berarti tidak ada bereaksi yang bersisa. Maka syarat ini terpenuhi. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa ini adalah hidrolisis garam. Kalau dia hidrolisis garam, berarti patokan kita adalah melihat si garamnya. Garam yang terbentuk adalah CH3COONA. Nah, ini angka yang Ibu kasih warna merah ini yang akan kita tentukan sebagai angka yang kita masukkan ke dalam rumus ini. Karena di dalam rumus ini ada konsentrasi CH3COO-nya. Ya. Ini diambil dari nilai CH3COONA. Konsentrasi itu artinya molaritas. Sedangkan di stoikiometri yang ini adalah milimol. Oleh karena itu, kita harus mencari dulu berapa konsentrasi CH3COO-nya. Cara mencarinya adalah 5 milimol yang dari sini dibagi dengan 100 ml. Kenapa 100 ml? 100 ml ini adalah volume campuran, karena ini adalah campuran asam dengan basa. Setelah dihitung, berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus tersebut sehingga angkanya menjadi seperti ini. Maka kita akan hitung, nanti setelah dihitung OH-nya adalah 5,27 kali 10 pangkat min 6. Silakan nanti kalian coba hitung lagi seperti perhitungan sebelumnya, ya. Dari OH- ini maka kita bisa menentukan pOH-nya berarti 6 min log 5,27 dan pH-nya berarti 8 plus log 5,27. Banyak yang Ibu loncat-loncat ya cara perhitungannya karena sudah dijelaskan dari soal 1 sampai dengan soal yang keempat. Baiklah, untuk soal yang terakhir ini adalah pH garam yang berasal dari reaksi 100 ml H2SO4 dengan 100 ml NH4OH. Nah, di sini ada KBNH4OH-nya. Artinya garam ini berasal dari basa lemah dan asam kuat. Oke, ini kesimpulannya. Kemudian kita akan mencari sama seperti tadi berapa mol masing-masing sebagai mol awal. Kita tuliskan persamaan reaksinya yang sudah setara. Maka koefisiennya untuk reaksi ini 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2, ya. Mol awalnya sesuai dengan hasil perhitungan yang di atas, H2SO4 20, NH4OH 40. Sedangkan hasil reaksi belum ada. Setelah bereaksi sesuaikan dengan perbandingan koefisien 1 banding 2, 1 banding 2. Maka hasilnya adalah 20 mmol H2SO4 bereaksi dengan 40 mmol NH4OH akan menghasilkan
garam NH42SO4 20 milimol dan air sebanyak 40 milimol sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Artinya bereaksinya apakah ada sisa? Pas ya, tidak ada sisa. Kemudian garam yang terbentuknya berarti 20 milimol. Artinya konsep ini berarti konsep hidrolisis garam. Dan bagaimana cara mencari pH-nya? Berarti kita gunakan rumus hidrolisis garam. Karena dia berasal dari asam kuat, artinya kita mencari H+. Kita gunakan rumus ini. Baiklah, di sini ada NH4+ yang bersifat lemah dari garam tersebut. Ingat, di sini adalah ion dari garam yang terhidrolisis. Yang terhidrolisisnya berarti yang lemah. Yang lemahnya di sini adalah NH4OH. Karena garamnya adalah NH42SO4, artinya ion NH4+ yang terhidrolisis itu ada 2 buah. Oleh karena itu, kita harus cari konsentrasi NH4+ yang 2 buah tadi. Maka ini 2 kali 20. Jadi 2 ini berasal dari, karena NH4-nya ada 2, sedangkan 20-nya berasal dari sini. Dibagi dengan 200 ml. Yaitu volume campuran 100 ditambah dengan 100. Maka hasilnya adalah 2 kali 20 40. 40 dibagi 200 berarti 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Angka ini kita masukkan ke dalam rumus ini berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 1,05 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah 5 min log 1,05. Oke ya, hati-hati dalam menuliskan angka atau mencari konsentrasi dari ion yang terhidrolisis tadi. Baiklah, next kita akan lanjut dengan larutan penyangga, dapur dan buffer. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.